Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Oh, kalau di Indonesia ternyata jumlah pengguna internet di Indonesia itu luar biasa besarnya gitu ya. Kalau dalam statistik saya agak lama gitu ya. Di Indonesia ini jumlah nomor telepon melebihi jumlah penduduknya. Luar biasa ya. Jadi penduduk Indonesia saya nggak tahu 200 sekian ya. 10 juta itu nomor handphonenya tuh lebih dari itu. Yang aktif mungkin nggak segitu ya. Tapi jumlah nomor telepon atau SIM cardnya tuh sudah lebih dari jumlah penduduk Indonesia gitu. Bayangkan katakanlah kalau kita punya 100 juta aja ya, 100 juta pengguna internet di Indonesia. Wah, itu luar biasa besarnya itu. Singapura ya paling cuma 5 juta gitu. 5 juta mah mungkin sama seperti Bandung ya atau Jakarta, lebih kecil dari Jakarta. Seluruh negara itu ya. Singapura tuh cuma lebih kecil dari Bandung atau Jakarta. Bayangkan ya. Jadi kalau misalnya saya punya layanan di Singapura ya, semua penduduk Singapura, kucing, anjing semuanya saya kasih layanan, masih kurang. Di Indonesia itu pasarnya luar biasa besar. Yang menariknya tuh begini, kalau saya lihat ya statistik di luar negeri itu ada biasanya ada venture capital, dia punya statistik. Yang diincar oleh mereka itu biasanya adalah Cina dan India gitu ya. Mereka nggak ngincar Indonesia. Yang menurut saya bagus sih sebetulnya, karena Indonesia itu pasar untuk kita ya. Kalau bisa mereka nggak tahu ya. Jadi sebetulnya ini adalah pasar untuk kita saja gitu. Tapi masalahnya Anda bisa nggak meraup pasar ini gitu ya. Pasalnya kalau kita lihat dari aplikasi-aplikasi yang ada tuh kebanyakan aplikasi-aplikasi luar negeri. Adalah Facebook, Twitter, Instagram, Path dan lain-lainnya gitu ya. Semuanya di luar negeri. Datanya juga data kita itu data personal kita ada di luar negeri. Bayangkan kalau di Indonesia sendiri ya, Twitter tahun 2009 itu kita nggak pernah dikenal di dunia ini. Twitter orang Indonesia apa gitu. Sekarang mungkin tahun lalu gitu ya, nomor satu yang paling cerewet tuh Jakarta. Bandung itu nomor 6. Jadi di Indonesia tuh sedikit Twitter gitu ya. Bahkan Path itu di kantornya sana dia bingung kenapa pengguna Path itu lebih besar daripada yang penggunanya di seluruh Amerika gitu ya. Jadi ini luar biasa lah ya di Indonesia ini. Nah, dengan jumlah yang besar ini tentu saja pasti akan ada masalah. Ya, bayangkan kalau kita satu orang ketemu teman 2 orang aja udah mulai ada masalah, 3 orang masalah gitu ya, nanti kalau grup bermasalah. Kalau kita punya 10 juta, masalah. 100 juta, masalahnya lebih besar lagi. Nah, yang akan kita bahas ini nanti adalah masalah-masalah yang terkait dengan security. Kalau kita bicara statistik ya, kalau tadi statistik dari luar negeri, sekarang kita ambil statistik dari Indonesia. Ada statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Mereka juga mengumpulkan data dan memprediksi jumlah pengguna internet di Indonesia. Kalau kita lihat, nanti Anda lihat di slide-nya gitu ya, bisa dilihat bahwa jumlah pengguna kita itu sudah di atas 100 juta. Yang disebut pengguna itu adalah orang yang berbayar gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita juga pusing. Kadang-kadang kalau bilang, Anda pengguna internet bukan? Bukan gitu. Tapi saya pakai Facebook kan, jadi rada bingung. Yang orang pakai Facebook kan itu pengguna internet bukan ya? Kalau menurut saya sih iya gitu. Jadi jumlahnya lebih banyak lagi. Bahkan kalau di beberapa daerah di Indonesia ya, kalau yang lagi rame sekarang itu adalah Gojek gitu ya. Ini aplikasi yang luar biasa bikin gara-gara, kalau kita sebut gara-gara gitu ya. Di mana orang sekarang mau pesen ojek tinggal pakai aplikasinya. Dan ada juga aplikasi Grab Bike ya. Ini adalah untuk menunjukkan demikian hebatnya pemanfaatan IT di Indonesia gitu. Jadi ini memang suatu kasus yang mungkin hanya ada di Indonesia atau di Asia ya mungkin deh. Kalau di Amerika nggak ada yang tahu gitu. Kalau dibilang Gojek gitu, apa sih Gojek gitu ya? Ojek gitu ya. Ojek itu apa gitu? Nggak ngerti dia gitu. Apakah itu aman ya orang naik motor orang lain ya? Kalau di Indonesia kan orang naik motor bisa ibu, bapak, anak gitu, anak satu lagi gitu ya. Kayak ini ada ini barang, wah itu ya. Pokoknya inilah ya. Satu motor bisa rame-rame gitu ya. Tapi balik lagi ya ke aplikasi-aplikasi ini, banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang kalau kita lihat di internet itu aplikasi-aplikasinya menduduki papan atas untuk penggunaan layanan-layanan seperti ini. Yang juga menarik selain tadi Gojek ya dan Grab Bike adalah aplikasi yang kita sebut namanya sebenarnya marketplace, tempat orang berdagang gitu. Jadi kalau dulu di Indonesia tuh ada dagang-dagang di pinggir jalan gitu ya, jalan tuh warung-warung gitu. Nah, sekarang dagangnya online. Ada macam-macam. Kalau kita lihat ya di slide-nya Anda bisa lihat ada OLX, ada Lazada, ada Bukalapak, Matahari Mall, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain lebih banyak lagi gitu ya. Banyak semuanya gitu. Nah, electronic marketplace ini juga suatu fenomena yang baru yang kita sendiri masih bingung gitu ya. Tetapi akan menjadi masalah karena di situ banyak terjadi kasus-kasus penipuan gitu. Misalnya kita belanja sesuatu, barang tidak dikirim. Atau sebaliknya, saya jualan sesuatu nggak dibayar. Nah, ini juga bingung gitu ya. Jadi ini masih sebuah
perubahan culture yang ini menurut saya agak sedikit bermasalah di Indonesia. Kalau di luar negeri karena mereka mungkin kalau di Amerika ya trusted society nggak terlalu masalah gitu, bayar pakai kredit card lah semua gitu. Mereka sudah dulunya itu dari beli dari katalog-katalog terus sekarang jadi online. Kalau di Indonesia enggak, kita itu distrust society. Sebelum apa-apa kita curiga dulu gitu. Kalau di luar negeri percaya dulu, kalau kita curiga dulu. Di Amerika tuh kalau di luangnya dilihat ya, in God we trust gitu. Kalau Indonesia kalau dulu uangnya barang siapa memalsukan segala macam. Jadi di Indonesia tuh belum apa-apa udah, kamu mau ini ya, belum apa-apa tuh udah dicurigai dulu ya. Kalau di Amerika juga gitu, di North America ya, kalau kita beli sesuatu gitu misalnya notebook gini misalnya, saya pergi ke toko beli notebook terus habis itu nggak suka, besok saya pulangin. Ini saya nggak suka, dipulangin. Langsung duitnya dibalikin, no question asked gitu. Kalau Indonesia nggak, barang yang sudah beli tidak dapat ditukarkan gitu ya. Nah, itulah orang Indonesia. Jadi susah nih kita, dan saya pikir kita akan banyak masalah di sini. Di sisi lain, kalau kita regulasi ini terlalu hebat gitu ya, maka industrinya sendiri atau pasar ini tidak berkembang. Jadi ini agak susah ya, dilema yang harus